Mereka itu kalau menurut saya receh, cuman lucu. Kenapa ya? Kreativitas itu seluas samudra Hindia kalau menurut saya mah. Nggak usah lama-lama lagi, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Kita langsung saja panggil narasumber kita. Ini dia Itakimo Bali. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Itakimo ya. Tepuk tangan, jangan usah ragu-ragu gitu, nggak usah malu-malu lah. Biasa-biasa aja. Oke, ini sudah berempat. Jadi topik kita di malam hari ini ngobrol sama Itakimo adalah tetap eksis dan lucu di sosmed. Kenapa enggak? Oke, ini Kadal ya, yang paling ujung ini Kadal. Saya belum kenalin satu-satu. Nama saya Kadal orang, tempat tinggal di Hayamuruk, dekat di sini. Iya. Oke, yang di sebelahnya ada Roja ya. Halo, saya Roja, saya asli dari Denpasar. Halo, nama saya Ivan, rumah saya di Sanur. Rumah saya di Sanur. Tadi aku pernah ramain sih tuh udah rame aja. Gila banyak antusiasnya nonton Itakimo. Ternyata berteduh hujan sih. Karena udah hilang kan? Ya, gara-gara hostnya. Gara-gara hostnya. Oh, bukan gara-gara kita ya? Oh, gara-gara ya. Iya. Capek kan? Ya sebenarnya saya bawa aura-aura negatif gitu ya. Mungkin penonton yang tadi masih belanja Pak? Masih makan dulu, kan tadi habis hujan, sekarang beli makan nanti balik lagi. Iya. Jadi kita tetap menghibur, mau ada atau tidak kita gaskan. Jadi teman-teman dan rekan-rekan di sini yang mungkin belum follow Itakimo, kita adalah konten politik. Komedi, apa namanya? Komedi. Jadi gitu. Kayaknya komedi, mencoba komedi. Mencoba komedi. Ya saya Budi, kelas 1 SMA. Ya gitu-gitu aja. Iya. Ya jadi mereka ini konten kreator di politik. 2024 mau nyalonin katanya ya. Wah dong. Iya, bener 2024 mau nyalonin. Soekarno ya. Gak ada jalan. Siapa tahu ya kan, masa nggak ada yang mau nyalonin memang dari berempat. Mau tadi mau kerimbat juga Mau kerimbat. nyalon kan? Nyalon ya kan. Ya kan? Oke, mau potong poni juga. Nyalon? Iya iya wis. Oke. Jadi Itakimo ini adalah suatu grup vokal. Oh enggak. grup konten kreator komedi. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama Itakimo bisa cek di Instagramnya Itakimo_Bali. Yaitu videonya banyak banget dan lucu-lucu. Nah jadi untuk awal mula kebentuknya Itakimo itu sejarahnya kayak mana sih? Sejarah kebentuknya Itakimo. Ivan mungkin bisa jelasin. Om Bipa dulu ya, terserah. Ya, jadi Itakimo itu terbentuk di tahun 2019. Oke. Nah, itu zaman-zaman belum gini nih, belum Covid. Kita udah bosen sama dunia pekerjaan tuh capek banget. Kira kita ngumpul di rumah Budi, apa yang kita bisa buat nih? Ya kita bikin grup yang awalnya maunya di YouTube kan. Cuma mencari kita masa di YouTube, kita cari di Instagram dulu. Jadi Instagram, TikTok, YouTube. Nah gitu. Ya. Beli, kok lewat aja beli masuk nih. Masuk sini semua yang ada di luar tuh yang dia pakai payung. Masuk sini kita ngobrol sama Itakimo nih. Kalian nggak kenal kita ya? Jolas ya? Masuk. Main. Gini cara biar rame. Beli ada giveaway nih. Kita kan lama sadar di depan. Enak sih kayaknya. Nanti kita habis dibeli. Oke ya. Dibeliin panitia ngomong-ngomong katanya ya. Bener nggak panitia? Mana sih panitia? Aduh, stres panitianya kesana. Oke, kenapa tadi sudah kebentuk nih di rumah Budi katanya Itakimo. Kenapa sih namanya Itakimo? Maunya kan Itakoma. Tapi kita masih sadar. Oke. Itakimo. Salah lagi. Ya. Makanya kita ambil dari Itakimo. Ya itu ada translatannya itu dari bahasa Rusia. Coba jelaskan. Yang artinya? Itu dari bahasa Rusia. Sekalian aja saya jelasin ya. Itu tuh berasal dari Itai Kedo Kimochi. Jepang itu Pak. Itai Kedo Kimochi itu artinya sakit tapi enak. Nah, itu tergantung dari pola pikir kita mau positif atau negatif tuh sudut pandang yang berbeda ya. Iya. Kalau dari positifnya kan
kesan sakit tapi enak tuh biasanya jarang dilupain. Nah, jadinya kalau kesan Iya, sakit iya, iya. tapi enak tuh jarang dilupain. Jadinya kita video-video kita tuh supaya jarang dilupain sama masyarakat sekitar. Oh gitu. Itu sisi positifnya ya. Ya, kalau sisi negatifnya itu cari di LK21 yang 21 plus. Nah, itu dia. Ya. Oke. Untuk negatifnya ya terserah pikiran Anda mau Tergantung terus sudut kemana. pandang masing-masing aja. Oh jadi artinya Sakit tapi enak. sakit tapi enak. Iya. Oke, sakit tapi enak ya. Seperti itu. Oke. Oke, ini masih traveling sih sebenarnya, bentar ngambil Iya, ini dulu lah. itu tergantung dari kalian aja. Iya. Iya. Duh, ya nonton anak-anak lagi. Mohon maaf ya. Mungkin yang bawa anak-anak bisa mungkin bisa Tetap dulu, ditambah Klik. seperti kayak obat nih. Obat tuh kan pahit. Ya. Terkadang pahit itu kan disukai sama orang-orang, Ya. tapi menyehatkan. Benar. Sama seperti Takimu. Mungkin bisa membuat orang yang dari sedih ditambahin Takimu jadi nambah Sedihnya. nggak dong, nambah meninggoy ya. Dia nambah sehat, Nambah sehat. lucu. Oh gitu. Mungkin dia habis dari mana itu diputusin pacar, habis itu nonton di Takimu, mulai sakit hatinya hilang, kita nyari pacar baru. Oh gitu. Itu Itakimu konten kreator atau biro jodoh sebenarnya? Takimu ini sebenarnya 4 balian super, enggak dong. Iya iya. Ya, ini aduh lagi kan? Aduh. Nah, Ini Terus. ini hujannya dibuat dari Ivan ya, dari Sanur. ya. Ini terlalu kuat nih. Tolong Ivan, kecil dikit Bang. Kita ini ya, kita ini ya konten kreator, konten komedi. Yang emang lucunya ya dari tongkrongan. Kita emang berteman itu dari tahun berapa ya? Waduh, 1984. 84, saya lahir 93, 2000 berapa ya? SMP lah dari. Dari SMP. Aku kenal Budi awal, aku kelas 2, Budi SMP kelas 1 berteman. Kita ini lahiran dari anak-anak drum band. Drum band. Ya, dari Saraswati. Ternyata Ivannya anak Slubi juga kan, Saraswati, tapi belum kenal. Roja anak Slubi juga. Akhirnya mulai klop tuh di SMA, saya SMA, mereka SMA kelas 1 berteman lah, baru nongkrong bareng. Baru nongkrong bareng. Berarti kita mau bener-bener fix ketemu dan akrabnya itu waktu SMA. Iya. Oh gitu. Oke. 2010 ya, 2010-an ya. 2010 berarti bener-bener klop ngumpul bareng. Akhirnya sampai ketemenan sampai sekarang bentuk Iya. Itakimu gitu. Sebelum kita Kimo pun kita juga udah bikin grup-grup, tapi ya mungkin emang mengendalikan banyak kepala itu susah ya. Jadi ya sisa segini aja kepala kita. Ya. Jadi ya ini aja bisa kita atur. Benar. Dan ngomong-ngomong masalah mengatur sekian banyak kepala di satu grup gitu ya. Ini kan ada berempat nih, 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya saya masuk kan jadinya 5, ya kan? Tapi kan nggak mungkin, ya kan? Berempat aja. Malah tahu ya kan, numpang ambil lahan orang kan nggak apa-apa ya kan? Saya jadi MC. Boleh ya. Tukeran kita. Ya, jadi caranya mengatur untuk biar tetap konsisten untuk bikin konten lah, untuk tetap lucu nih. Kita masuk ke topik nih, kita serius, kita masuk ke topik nih. Ya, tetap bikin konten, tetap lucu, tetap bisa eksis di sosial media. Itu caranya gimana? Apakah ada trik-trik tersendiri gitu? Nggak bisa jawab, ya udah. Mungkin penonton ada yang bisa bantu jawab ya. Akan kasih nafas dulu. Oh iya, lupa minum dulu boleh. Ini udah setengah aja ya minumnya. Ya kalau misalnya masalah untuk kenapa tadi ya biar tetap eksis gitu hitungannya ya. Iya. Biar tetap lucu. Kenapa selalu aja ada konten-konten baru? Kalian kenapa bisa? Mungkin kalau sendiri kita nggak bisa ya. Soalnya balik lagi itu kan mood. Mungkin kalau dari kita berempat itu gampangnya begitu. Maksudnya satu mungkin lagi jelek, masih ada 3 kepala nih yang mencari-cari ini. Oke. Jadinya kenapa kita tetap masih stay eksis ya karena satu tuh 3 itu bisa mengalahkan 1 orang ini. Oh, Jadi iya. kita membangkitkan itu enaknya mungkin bergrup ya. Ya. Membangkitkan satu sama lain. Bisa ada yang bosan satu sama lain, ayo lanjut lagi, lanjut.
kan nggak mungkin bakal terus berempat langsung tiba-tiba diam gitu enggak. Tapi kalau masalah ide, ya kita bareng-bareng nyari idenya. Ya mungkin misalnya kayak ada ide aneh. Oh ditambah nih B, tambah lagi Roja namain, tambah lagi aku namain, jadinya satu ide terbentuk lah. Ya, tolong panitia ada yang ini. Tadi Bener. bohong. kemasukan rumput tadi ya, pantesan diam. Dia kemasukan rumput yang bergoyang katanya. Rumput tetangga. Nggak, sebelum ini coba cek kameranya. Ini terangan ke depan saya, kelihatan nggak? Iya. Ini upload di YouTube nih. Udah ada YouTube. Itu deh. Upload di YouTube dia ya, bagi AdSense. Oh di sana kameranya boleh enggak nih berarti? Iya aja. Kurang mundur. Nah pas, oke. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya-nanya nggak ke Itakimo? Nggak kan kita interaksi sama penonton lah. Masa aku aja? Mau nanya? Kakak yang cewek datang kali kayaknya makan kak. Oh enak. Ya perlu kok. Ya sate. Sate guling. Aduh. Sate babi guling. Beguling. Guling. Sorry, soalnya gede soalnya nggak dengar jadinya. Sorry ya. Mau yang lagi makan tahu Itakimo? Enggak Tahu? Konten apa yang paling sering yang diingat sampai sekarang? Konten yang mana? Bulu tangkis. Ini kontennya nih. Ya. Banyak yang bilang pada saat itu ingat saya. Aduh kakak, ini kan banyak yang DM ya. Ya. Kak semangat ya, kan dikira tuh pembulian ya pas itu. Iya. Kan Sebenarnya muka tampang saya kan kelihatan memelas di situ ya. Emang udah 28 tahun udah terbiasa memelas kan. Jadinya kayak aduh kakak jangan semangat ya. Jangan bersedih. Saya pernah kok merasa di posisi kakak. Iya. Ya, pokoknya jangan ngomong gitu dalam hati itu kan ini kan konten ya. Maksudnya ya sampai segitukah berarti video ini tuh sampai tersentuh hati orang kayak nggak ada pas itu kayak di Jogja setan. Oh dia nggak ada dia? Nggak ada. Pas bikin video nggak ada? Nggak ada. Oh iya. Kayaknya nggak ada juga. Aku juga nggak ada sih. Iya udah. Ya udah kita sama Pada berarti. saat itu tersentuh dalam hatiku. Oh berarti sampai segini dampak orang melihat suatu video ya. Jadi mungkin kalau aku bisa bilang ada positif negatifnya untuk video. Maksudnya kalau untuk konten kreator emang itu kan settingan dan lain-lain deh. Tapi untuk video-video yang lain ya hati untuk mengupload atau men-share video orang. Takutnya kan nanti orang berpikir ini video kayak gimana nanti salah kaprah. Salah kaprah. Jadi itu hati-hati. Kita masih bahas tentang masalah raket yang dulu video dari Itakimo yang sempat viral banget sampai kemana-mana itu. Ya kan? Kenapa sih bisa terbesit bikin konten raket viral itu? Kenapa? Oke. Nah akhirnya dia jawab kan. Akhirnya dari tadi. Dari tadi Terus. liatin dagang sate mana ya kan? Dagang sate di mana sih sebenarnya? Di situ. Jadi buat untuk raket viral itu awalnya kan kita iseng aja sebenarnya karena emang udah sering badminton tuh setiap minggunya gitu. Jadi ya iseng aja coba buat konten raket. Habis itu ternyata nge-boom. Padahal sebelumnya kita serius pernah bikin video itu pakai kamera kan, pakai sesuatu yang proper lah. Tapi waktu buat konten yang viral itu cuma pakai HP. Gitu. Jadi di sana pun juga ada pembelajaran bahwa kalau kalian mau jadi konten kreator juga nggak perlu kamera yang proper, pakai HP yang kalian pakai sekarang aja udah bisa viral. Dan mungkin kebanyakan sekarang yang viral juga ya kan pakai HP mereka nonton. Dan kayak kamu nanya gitu-gitu tuh, udah mak live pakai HP bisa. Yang penting isi dari sebuah konten itu. Ya juga jadi pembedanya sih. Ya kayak kamu nanya tuh apa isinya kan ada juga. Kamu nanya nggak ada. Isinya kamu nanya. Iya, coba pembedanya apa nih buat viral ya gitu loh. Jadi kalau kalian yang mencetuskan di luar ya udah kalian yang punya viral ya udah. Orang lain ngikutin belum tentu sama viral. Oh gitu, karena memang aura dari si video itu memang tergantung dari siapa yang buat pertama kali ya kan. Nah, Oke.
Oke, selain raket viral itu, mungkin teman-teman yang menonton di sini ada yang tahu lagi konten dari Takimo? Nggak ada. Kebaya merah. Kebaya merah itu konten. Ada kita punya konten di Takimo tuh ada pemeran perempuan juga gitu. Oh gitu. Siapa ya? Banyak, semua bisa jadi perempuan ya. Oh semua bisa jadi Ya, perempuan. Jadi Rata-rata mulut kita kayak cewek. Oh rata-rata bibirnya yang kayak cewek ya kan? Berantemnya juga. makanya rambutnya panjang-panjang kan. Oh gitu. Ini Ragunanya. Asik. Saya tahu itu adalah konten Vrindavan. Yang gitu. Yang kejet-kejet nih gitu. Kenapa bisa terbesit bikin konten Vrindavan? Ya Vrindavan itu. Lucu aja. Dari segi apanya? Lucunya? Perindavannya, Ya apanya? kontennya. Enggak terbesit dari perindavannya ya karena kan kita ngikutin apa nih yang lucu, apa nih yang lagi lewat FYP kita nih banyak nih gitu. Apa yang bisa kita modifikasi nih? Udah kita ikutin perindavan, udah. Oh gitu. Karena kan konten perindavan sebenarnya dia bukan konten lucu yang dibuat, tapi konten yang serius yang tapi editannya lebay gitu. Nah itu yang kita ikutin dengan konteks komedi kita yang receh-receh gitu, yang seperti kamu bilang itu. Iya, tapi yang recehnya itu bisa bikin kalian kayak gini kan memang Makanya ada auranya dari kalian masing-masing. dia nggak tahu juga jalan Tuhan. Asik. Sumpah nggak cocok banget orang kayak gini, sumpah. Aduh gitu. Lagi pengen sombong nih. Oh gitu. Gak bercanda ya. Ya itu intinya kayak konsistensi aja. Maksudku banyak juga yang orang-orang yang tadi dibilang sama Budi juga ya, kayak pakai handphone bisa viral kayak gitu. Makanya jangan sampai kalian tuh nendang pintu di rumah, nendang pintu biar dibeliin Aerox, nendang pintu biar dibeliin iPhone 13. Belum tentu gitu. Kualitas kamera juga ada yang mendukung tapi belum tentu sepenuhnya gitu. Aerox bukannya motor, Pak? Iya, Aerox motor. Hubungannya sama ini konten kreator apaan ya? Kan iya kan kita konten kreator pakai motor juga gimana sih? Oh itu motornya dibeli ditabrakin. Iya kayak gitu. Nah, terus Banyak. untuk merekam Untuk merekam handphone. ya mending beli handphone. Masa tergantung juga, jangan pernah malu baru kalian tuh Oppo Beauty, nggak usah. Oh, Yang gitu. penting ngerekam aja, yang diisi yang dilihat kan kontennya. Oh, gitu. Seberapa kalian lucu, jangan baru Oppo Beauty, aduh malu ya, nggak usah. Ngapain juga kalian beli iPhone 13 tapi cuma buat fotoan di depan kaca. Asik, tepuk tangan. Buat apa? Ya, rugi teknologi tinggi-tinggi, harga mahal-mahal kalau misalnya kita tidak bisa memanfaatkan fasilitas itu dengan benar ya. Fotoan di depan kaca, habis itu fotoan white pakai flash ngapain? Itu nyindir siapa ya? Ya itu nyindir banget sumpah. Itulah orang-orang yang tidak bisa beli iPhone 13 ya. Iya. Uangnya kurang. Buat teman-teman penonton yang bisa ditanyakan, ada yang mau ditanyain nggak ke sini naik? Masa saya kesana yang jomblo? Iya, nggak sini dong. Mie nak dua kan? Bisa kali. Sini. Iya. Oke. Sebutin nama, tinggal di mana, WA nanti di belakang aja. Makanan favorit sama minuman favorit. Sekalian cheese deh. Halo, Om Swastiastu. Nama saya Monita. Oh, mau nikah? Pakai T. Oh, mau Takimo ya? Jangan dong dipaksa. Makanan favorit saya lalapan. Kamu satil ya. Tapi makanan favoritnya? Lalapan. Iya. Saya lalapan juga. Aduh. Panas apa bawah? Atas. Aduh. Gak bener gak ya? Minuman favorit. Green tea. Hah? Soci. Jadi bahasa Inggris. Macal di depan dia. Ya terus. Udah segitu aja katanya. Oh, anak. Lupa. Nanang. Izin bertanya. Iya. Izin menjawab. Sebenarnya penting-penting banget sih. Kalian berempat nggak ada kelihatan buat boy band. Itu aja. Buat boy band. Pernah kau ini melihat apa aku?
Keliap gue nih. Nggak lucu makanya. Kalian berempat ada klip buat boyband. Anjing, wibu bahasa wibu. Wibu kan Pernah wibu. Ya Allah. kaget. Oke, satu pertanyaan ada keliap. Itu keliap apa udah nah? Lihat apa ya? Lihat. Ada apa ingin dari kita Kimo bikin boy band gitu ya? Ada yang mau nanya lagi nggak? Yuk, biar 10 pertanyaan. Ada 10 pertanyaan ya. Ayo. Oke, nama saya Irfan Maulana Rais, bisa dipanggil Om Gopang. Om Gopang. Apa? Irfan Maulana Rais. Amin Rais itu panggil lah. Boleh. Boleh. Oke. Pertanyaannya sedikit serius. Ini kan berempat di Takimo. Pasti kan buat konten creator itu ada kayak timeline-nya, schedule segala macam. Kalau misalnya buat satu sketsa itu berapa hari? Terus apakah langsung syuting atau gimana? Apa kan ada kepala 4 nih. Jadi idenya tuh dari siapa? Apa gimana? Apa satu sketsa itu dari kepala 4 itu semua? Gitu. Terus untuk selanjutnya, ini kan sinias nih. Apakah nggak ada lanjut untuk bikin film lebih panjang lagi durasinya dari yang di TikTok, di Instagram atau di mana gitu? Itu aja sih. Serius ya? Terima kasih tepuk tangan. Mati dia semua serius pertanyaan tuh guys. Jawa. Serius banget guys. Jawa. Ada lagi ya? Itu aja ya, 2 aja. Terus serius gini nih pusing pas ini. Ada yang nanya letak geografi di mana benua Australia terbentuk kan? Oke. Pertanyaan pertama. Siapa yang mau jawab? Ada nggak keliap jadi bikin boy band? Sejawab deh. Terima kasih, saya izin menjawab. Ya. Untuk boy band ya, Mbak yang dilihat ganteng ada kira-kira berapa? Yang ini, saya, kalau saya jadi boy band, udang dupon lah kok. Ya untuk boy band kita enggak. Ya walaupun muka kita kayak, ya kalau untuk konten kita pernah, konten joget kayak boy band pernah. Yang kali masa muka aku dibandingin sama Sejongki kan nggak mungkin kan? Kalah Sejongkinya. Ya. Tapi kalau untuk selain boy band kita pernah nge-band. Kita ini emang terakhir dulu aku sama Budi itu nge-band dulu. Habis itu kalian pernah nggak ngeliat helmku yang bacaan Skyeng tuh? Nggak pernah. Oh kalian nggak pernah nonton film saya. Ya kita dulu sebelum terbentuknya Itakimo ini kita punya grup etnik band. Jadinya tuh kita kolaborasi marching band etnik Bali kayak Kendang dan lain-lain sama band gitu. Itu tuh 23 orang personilnya. Satu kali manggung hampir roboh tuh panggungnya sumpah. Soalnya banyak orang naik ke atas manggung. Tapi ya itu balik lagi tak bilang tadi sebelumnya karena mengurus kepala tuh lebih banyak tuh agak susah. Makanya sisa segini. Jadi ya untuk boy band mungkin kalau berempat takut Blackpink kalah saing nanti. Ya apalagi ya Pak BTS. Ya. Ermini. Oke. Takut kalah saing katanya K-pop di luar sana ya kan. Katanya abis ini kita mau ini ya, kalian mau ini dance. Katanya mau dance BTS. Oh ya. Oke, pertanyaan kedua. Yang tadi dari Bang Hotman Faris. Ngomong ada salju ya guys. Ya, bisa langsung dijawab Abang Roja. Untuk pertanyaan yang serius tadi, saya juga jawabnya bukan serius juga ya. Untuk sketsa yang tadi belinya tanya, kita cuma nyelesainnya biasanya satu sketsa 15 menit. Karena kenapa bisa cepet? Sebelum kita take, kita udah ngomongin konsepnya. Jadinya supaya meminimalisir, gitu. Nah, meminimalisir waktu pembuatan gitu. Jadinya jangan sampai pas kita buat konten baru kayaknya lebih bagus ini deh, jangan, itu membuang waktu banget. Mending sebelum kita buat konten kita obrolin, kita udah fix, udah itu kerjain gitu. Jadi nggak ada perubahan lagi.
Dan juga untuk konten ya, karena ini tuh udah mata pencaharian kita, jadinya kita udah ada bertanggung jawab untuk 1 minggunya di 1 hari, misalnya di hari Jumat, itu tuh kita per orang ngumpulin minimal 2 ide. Jadinya kenapa kita ngumpulin 2 ide, ya kalau idenya itu masuk, kalau enggak ya kita gitu sortir lagi gitu. Jadinya karena kita punya tanggung jawab ngupload video di Instagram semuanya tuh minimal 3, Instagram, TikTok seminggu 3 gitu. Jadinya ya itu tanggung jawab kita dong, mikirin itu semua gitu. Harus ada karena kita udah mendapatkan hak, kita harus menjalankan kewajiban juga di Itakimo seperti itu. Dan juga untuk beliau tadi untuk masalah film akan dijawab ya oleh teman saya. Ini udah ada. Oke. Jadi makasih ya buat belinya udah nanya untuk ya sih. Masalah situ nggak jawab, enak aja. Untuk masalah film, untuk beli kita memang lagi kemarin 2 bulan lalu kita udah dapat proses buat short movie yang ujung-ujungnya menjadi film akhirnya. Astungkara kalau nggak di Januari tahun depan atau di Februarinya kita mulai rilis. Kita ada kerjasama sama Backcraft sama Joger untuk ini ya. Nah untuk film itu kita judulnya Hantu Magang The Movie. Ya, tepuk tangan ya. Ya. Apa? Untuk saat ini kita berencana mau tayangnya itu di gedung DNA rencananya. Tapi ya, minta doa juga untuk teman-teman supaya lancar. Kita bisa ke next levelnya dari konten ke film kayak gitu. Amin, amin, amin. Oh ya, untuk filmnya lagi tahap coloring sama apa ya, sama editing. Oke, cukup. Terus belinya nanya apa lagi? Itu aja? Udah? Udah, segitu aja? Udah segitu aja. Nah, abis termeh-meh dan bedah rumah, ya kan? Itu ada bocoran lagi nggak mau ada konten apa? Oke, buat teman-teman yang mungkin udah nonton Itakimo, tadi siang kita udah upload video tentang acara program TV yang diparodikan gitu. Jadi kita juga mungkin nextnya bakal melanjutkan parodi-parodi acara TV show yang kata bedah rumah. Mungkin nextnya apa namanya? Duit kaget? Hah? Uang kaget? Uang kaget. Uang kaget. Habis itu mungkin take me out, mungkin atau makeover atau microwave pelunas sultan kan bisa kan gitu. Itu mungkin nextnya kita masih banyak ide sebenarnya, cuma ya gini musimnya hujan gini buat syuting kita agak susah sebenarnya karena harus indoor nunggu hujan dulu. Nah itu juga kendala-kendala konten kreator sebenarnya, apalagi dari sineas kan mungkin udah paham banget tentang pembuatan film kalau udah hujan dan peralatan yang dipakai juga ya nggak perlu mahal lagi, balik ke sana nggak perlu mahal lagi. Yang penting kalau untuk sinema ya kita pakai lumayan kamera yang proper. Gitu. Jadi beda sama omongan yang tadi yang sebelumnya, kalau untuk konten kreator kita masih bisa pakai HP atau segala macamnya. Tapi kalau untuk merambah ke dunia perfilman sebaiknya kita pakai kamera yang udah proper. Tapi jangan salah, nanti handphone perlahan udah mulai bisa merambah ke dunia film juga karena hasil kameranya udah mulai gila juga. Oh gitu. Oke. Buat teman-teman ada yang mau tanya lagi? Ada nak ya? Dola sih. Ya, sini nih. Panitia sih. Sing panitia, terima kasih. Oh, sing. Terima kasih ya. Yes. Oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan kita masih semangat di suasana yang dingin ini. Semoga tetap semangat. Terima kasih Bli. Tepuk tangan dulu dong. Belinya pasti dulu host nih. Kacau, keren habis. Terima kasih. Beli aja di sini, beli daripada area Bli. Baik. Perkenalkan, nama saya Gede Wikan Pratnyadana. Kalau dibilang saya kebetulan bekerja di kantor wali kota Bli, bagian orkestra. Mau izin Bli? Di sini aja. Baik, terima kasih. Sedikit Bli, biar sharing ya terkait dengan apa yang ingin dia tanyakan. Dengan kondisi saat ini, tentu kita sadari sendiri banyak konten kreator yang telah bermunculan pada saat ini. Demikian. Saya ingin dia tanyakan bagaimana seorang artinya grup Itakimo sendiri ini untuk membangun karakter yang berbeda dari konten kreator lainnya sehingga Itakimo sendiri ini bisa sebagai sebuah
ikonik mempunyai oh ini loh Itakimo, oh ini punchline lawakan-lawakannya di akhir gitu. Apa sih yang membedakan, bagaimana untuk membangun sebuah identitas dan karakter Itakimo sendiri, itu aja sih yang bisa tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wika. Oke, Yang sangat terima dalam kasih. pertanyaannya. Itu serius lagi pertanyaannya ya. Serius banget. Ini kita akan jawab dari perspektif masing-masing, dari 4 orang nih akan jawab dari Ya, segi. jawab yang ya. jawab yang serius ya. Ya beli kanan lain-lain nih, baru ada cewek. Beli lain-lain. Siap. Itu bisa dulu. Iya. Apa di sini negara? Mantap. Ya, jawab yang serius ya. Nak balik kota dong. Ya. Oke. Beli untuk karakter ya, karakter pun kita masih kadang sering mencari nih gitu. Untuk formulanya juga karena kita kan terkenal dari plot twistnya gitu kan, punchline-nya yang tidak bisa ditebak sama orang gitu. Itu kita udah dapetin formulanya, jadi kita terus kembangin. Kadang kita juga ngelihat apalagi nih genre komedi yang kayak gimana lagi yang disukai sama orang-orang, itu juga kita harus update terus karena kita nggak mau ketinggalan zaman. Apalagi sama yang dibilang tadi juga, konten kreator makin banyak bermunculan nih. Tapi yang kita bisa pertahankan itu konsistensi sebenarnya. Sama kayak usaha. Gampang buat usaha baru, tapi untuk mempertahankannya kadang yang susah nih. Makanya itu kita udah bisa mempertahankan. Kita juga berusaha untuk update komedi-komedi apa yang lagi disukai, digandrungi oleh orang-orang nih. Terutama dari anak kecil pun kita juga cari tahu gitu, sampai ke dewasa gitu. Setelah kita dapetin formulanya, kita kembangin. Dapetin lagi formulanya, kita kembangin. Seperti itu sih yang udah kita alami selama ini. Ini dari perspektif saya, untuk dari Budi dan kawan-kawan nanti akan jawab. Oke, kalau dari saya sendiri sih, dari Itakimo awal terbentuk itu kan karena memang banyak orang tahunya kadal. belum tentu tahu kita bertiga tuh siapa, ya itu kan. Dan dari apa namanya, visual yang ada di sosial media kita itu kan yang paling banyak tuh kadal terlihat. Itu salah satu keuntungan Itakimo sebenarnya, kita mempunyai icon. Dan sekarang kan ada yang namanya hantu magang, kita keluarin pelan-pelan, ada Roja gitu. Dan juga ada keluarga Itakimo, ada saya juga sebagai Bang Budi, dan ada anaknya di sini gitu. Jadi kita masih mencari sih untuk karakter masing-masing. Tapi untuk Itakimo sendiri mungkin masih untuk saat ini masih kadal yang masih menonjol. Untuk nextnya mungkin biar kita bisa setara semuanya, makanya kita pelan-pelan. Ya semoga aja kita masih kuat juga nanti untuk jadi content creator ini. Karena juga sebelumnya kan karena pandemi kita fokus di content creator ini. Nanti kalau emang nextnya kita masih bisa untuk menjaga karakter ini, konten Itakimo pasti bakal masih ada selalu. Gitu aja sih. Kalau saya, ini mungkin saya ngomong karakter secara garis besar Itakimo mungkin ya. Sama yang dibilang sama Roja, kita kalau misalnya ditanya gimana caranya supaya berkarakter tuh kita juga agak bingung sih jawabnya, karena yang kita tahu itu selama kita konsisten, karakternya itu akan sendirinya terbentuk sih menurut kita. Terus masalah kayak ada konten kreator yang baru itu sebenarnya kita termasuk ikut senang juga ada konten kreator yang baru, cuma yang itu yang konsistennya itu yang agak kurang di Bali ya, mungkin karena awal-awal mungkin belum terlihat mungkin hasilnya, kan rata-rata orang mau jadi konten kreator tuh oh ini banyak gininya ada gininya gitu, tapi untuk memulai itu baru dapat rintangan itu udah nyerah duluan ya, kayak gitu sih. Jadinya kalau misalnya untuk ngomong karakter, selama kita konsisten, karakternya sendiri bakal terbentuk untuk Itakimo sendiri ya khususnya. Boleh. Ya, itu jawaban dari teman-teman saya semua. Terima kasih sudah tanya. Udah. Katanya satu-satu. Betul. Oke. Jadi itu ya tadi dari Itakimo Bali. Jadi pokoknya untuk teman-teman konten kreator ataupun yang baru mau menjadi konten kreator, untuk masalah karakter itu belakangan aja. Yang penting kita konsisten dulu untuk membuat suatu karya, terus buat karya, kita tetap konsisten dan nanti akhirnya karakter itu akan terbentuk dengan tersendirinya ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Itakimo. Wow, keren sekali. Walaupun kita dari tadi banyak bercandanya, tapi lebih banyak isinya daripada bercandanya. Jadi kita memang kalau misalnya kita ngobrol kita harus lebih santai, tapi kita tetap ada bobot-bobotnya, ya kan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Itakimo. Terima kasih banyak untuk Itakimo. Terima kasih juga Ya sudah
untuk panitia Denpasar Sineas Festival, untuk host terbaik saya ini Arya, terima kasih. Ya mungkin ambil baiknya, buang buruknya dari kita. Ya mungkin salah kata dari kita mohon maaf. Terima kasih kembali, terima kasih sekali lagi. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita Kimo ya. Jadi sekali lagi bisa ambil yang positifnya, yang negatifnya bisa dihilangkan dan semoga bisa teman-teman yang hadir ke Denpasar Sineas Festival bisa terhibur dengan kedatangan dari Ita Kimo dan bisa memetik sesuatu hal yang positif dari percakapan kita tadi ya.